Assalamualaikum. Pada pertemuan kali ini, kami akan menjelaskan topik pengantar ekonomi makro oleh kelompok 1 yang terdiri dari Yuma Almas Al-Safriyanto dengan NIM 226120900037, Muhammad Farel Maulana Abimanyu dengan NIM 226120900006, Andrian Surin Susila dengan NIM 226120900035, Muhammad Fikri Fajar dengan NIM 226120900009. Sejarah perkembangan ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Masalah ekonomi terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas, sehingga timbul masalah kelangkaan. Bidang ekonomi terbentuk sebagai salah satu bidang ilmu pengetahuan setelah tahun 1776 dengan diterbitkannya sebuah buku oleh Adam Smith yang berjudul The Wealth of the Nation atau Negara Kesejahteraan. Adam Smith mencita-citakan suatu negara yang mampu mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Menurutnya, kesejahteraan dapat dicapai tanpa campur tangan dari pemerintah dan alokasi sumber daya yang ada diserahkan pada mekanisme pasar. Adam Smith ini dikenal dengan kelompok klasik. Tradisi dari kaum klasik inilah yang menjadi dasar perkembangan ilmu ekonomi mikro. Adam Smith adalah bapak ilmu ekonomi karena hampir setiap pemikirannya tentang ekonomi pada tahun 1930 melahirkan ekonomi baru, yaitu John Maynard Keynes dengan bukunya General Theory of Employment, Interest and Money yang kemudian menjadi dasar perkembangan teori ekonomi makro. Kelompok klasik sendiri dasarnya dalam pekerjaannya melalui mekanisme persaingan pasar, sedangkan kelompok Keynesian sangat memerlukan campur tangan dalam kegiatan ekonominya. Peran pemerintah dalam perekonomian adalah menyediakan barang-barang dan jasa-jasa publik goods and services. Penyediaan barang dan jasa publik perlu dilakukan oleh pemerintah karena sektor swasta tidak mungkin melaksanakannya. Pengertian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang bagaimana manusia memenuhi kebutuhan yang bersifat tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang bersifat terbatas. Yang dimaksud kebutuhan bersifat tidak terbatas adalah alat pemuas kebutuhan yang bersifat terbatas supaya manusia tahu kebutuhan mana yang harus diperlukan terlebih dahulu dan kebutuhan mana yang masih mungkin untuk ditunda karena sumber daya yang tersedia bersifat terbatas. Dalam menentukan pilihan, hendaknya jenis kebutuhan yang harus dipenuhi terlebih dahulu adalah jenis kebutuhan primer. Setelah seluruh kebutuhan primer terpenuhi, barulah kebutuhan sekunder. Setelah itu, kebutuhan tersier mengikutinya. Selain ilmu ekonomi juga membahas tentang cara pengalokasian sumber daya, terutama sumber daya alam yang bersifat terbatas. Sumber daya alam digolongkan menjadi dua kelompok, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui berupa minyak bumi, gas, dan hasil tambang lainnya. Sedangkan sumber daya alam yang dapat diperbaharui seperti kehutanan, perikanan, dan pertanian. Ilmu ekonomi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ilmu ekonomi mikro dan ilmu ekonomi makro. Ilmu ekonomi mikro yaitu menganalisis dilakukan bersifat mikro atau kecil dan berkaitan dengan perilaku ekonomi secara individual. Sedangkan ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi yang menganalisis perilaku dari perilaku ekonomi. Macam-macam kegiatan ekonomi.
Menurut pandangan klasik, masalah pokok ekonomi masyarakat dapat dikelola dalam tiga masalah pokok, yaitu 1. Masalah produksi, 2. Masalah distribusi, 3. Masalah konsumsi. Masalah produksi terjadi karena banyaknya barang kebutuhan yang harus tersedia di tengah masyarakat. Masalah distribusi, agar barang dan jasa yang sudah dihasilkan dapat sampai pada orang yang tepat, maka dibutuhkan sarana dan prasarana distribusi yang baik. Masalah konsumsi, hasil produksi yang telah didistribusikan masyarakat berjalannya dapat dipakai untuk konsumsi. Suatu proses kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa, atau juga disebut output, dengan menggunakan satu set faktor produksi, atau juga bisa disebut input, merupakan pengertian umum dari produksi. Dengan kata lain, produksi merupakan suatu kegiatan yang bertujuan mengubah satu input menjadi sejumlah output tertentu. Faktor produksi yang dimaksud di sini terdiri dari 1. Tanah, 2. Modal, 3. Tenaga kerja, 4. Keahlian. Di sisi lain, konsumsi merupakan suatu kegiatan yang menghabiskan barang dan jasa yang dilakukan oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhan hidup. Untuk menghubungkan kegiatan produksi dan konsumsi, maka diperlukan kegiatan distribusi untuk mengirimkan barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Produksi yang dilakukan oleh rumah tangga, perusahaan, akan menghasilkan barang dan jasa yang akan dijual kepada konsumen untuk dikonsumsi di pasar produk. Untuk mendapatkan barang dan jasa yang dihasilkan tersebut, maka konsumen harus membayar sejumlah uang pada tingkat harga tertentu. Proses ini yang dikenal sebagai alur siklus kegiatan ekonomi sederhana. Pengertian dasar dalam ilmu ekonomi: ekonomi normatif dan ekonomi positif. Untuk menganalisis masalah-masalah dalam perekonomian, ada dua model analisis yang digunakan, yaitu analisis normatif dan analisis positif. Analisis normatif menganalisis ekonomi kemakmuran yang menentukan kondisi ideal yang menentukan metode yang dapat digunakan untuk mencapai kondisi ideal tersebut. Dengan kata lain, analisis normatif merupakan kerangka analisis yang melihat suatu permasalahan atau fenomena berdasarkan apa yang seharusnya terjadi. Misalkan, seharusnya pengangguran harus rendah, distribusi pendapatan seharusnya merata untuk terjadi, dan seharusnya tidak ada masyarakat miskin dalam perekonomian. Sebaliknya, analisis positif melihat suatu permasalahan berdasarkan pada apa yang sesungguhnya terjadi pada perekonomian. Misalnya, tingkat pengangguran di Indonesia sampai tahun 2004 adalah 40 juta jiwa dan jumlah penduduk miskin adalah 80 juta jiwa. Barang ekonomi dan barang bebas. Secara umum, ada dua pengelompokan jenis barang, yaitu barang bebas dan barang ekonomi. Barang bebas merupakan jenis barang yang untuk mendapatkannya tidak melakukan pengorbanan dan untuk mendapatkannya tidak memerlukan persaingan. Barang bebas jumlahnya tidak terbatas dan bukan barang yang langka, misalkan udara dan sinar matahari. Sebaliknya, barang ekonomi merupakan barang yang untuk mendapatkannya memerlukan pengorbanan dan harus bersinggungan dengan orang lain. Artian pengorbanan di sini adalah berupa keharusan konsumen untuk membayar harga atas suatu barang dan jasa yang akan dikonsumsinya. Sebaliknya, barang ekonomi biasanya jumlahnya terbatas dan dibutuhkan oleh masyarakat, misalnya beras, pakaian rumah, dan lain-lain. Barang semi ekonomi merupakan barang yang untuk diperhatikan dan memerlukan pengorbanan, tapi barang tersebut tersedia dan untuk mendapatkannya harus bersinggungan dengan orang lain. Barang semi ekonomi tersedia bagi semua orang dan hanya orang tertentu yang mampu membayar yang dapat memanfaatkannya. Misalnya, jalan tol. Analisis equilibrium parsial dan analisis equilibrium umum. Analisis equilibrium parsial membahas pasar secara individu dalam menentukan harga dan jumlah barang dan jasa. Analisis ini biasanya digunakan untuk mikroekonomi. Dalam keseimbangan parsial dibahas mengenai keseimbangan di satu pasar saja, tidak melihat jika satu pasar seimbang, pasar yang lain bagaimana. Analisis equilibrium umum membahas perilaku pasar secara umum dan saling berhubungan dalam suatu sistem perekonomian. Analisis equilibrium ini biasanya digunakan untuk ekonomi makro. Pandangan statik dan pandangan dinamik. Pandangan statik keadaan pengetahuan
pengetahuan saat ini dan usaha penambahannya baik pada keluasan pengetahuan itu sendiri maupun pada hukum, teori, hipotesis, dan kaidah-kaidahnya adalah dinamik. Pengetahuan yang sekarang itu penting bukan penting disebabkan oleh pengetahuan yang ada sekarang, merupakan dasar bagi teori penelitian dan ilmuwan-ilmuwan yang berkelanjutan. Sini saya akan menjelaskan jenis organisasi sistem ekonomi. Organisasi ekonomi dapat dibedakan menjadi 4 bentuk, yaitu 1. Perekonomian tradisional, perekonomian pasar, perekonomian perencanaan pusat, dan perekonomian campuran. Perekonomian tradisional ditandai dengan corak kegiatan ekonomi yang bersifat subsistem, artinya barang-barang yang dihasilkan oleh pelaku ekonomi ditujukan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Perekonomian pasar merupakan faktor utama yang mengatur dan menentukan jenis dan kapasitas kegiatan di masyarakat. Dalam perekonomian pasar, peran pemerintah sangat kecil karena tidak ada faktor produksi dapat dimiliki oleh perorangan atau swasta, sehingga perseorangan memiliki kebebasan yang luas untuk menggunakan faktor produksi yang dimilikinya. Perekonomian pasar sering diartikan sebagai persaingan bebas libertaris, dan pada saat ini identik dengan perekonomian kapitalis. 3. Perekonomian perencanaan terpusat. Dalam perekonomian perencanaan, pemerintah sangat dominan membentuk jumlah dan jenis barang-barang yang dihasilkan untuk menguatkan peran pemerintah dan perekonomian. Maka pemerintah membentuk badan yang berfungsi sebagai perencana kegiatan ekonomi. Faktor produksi dan sumber ekonomi yang bersifat vital bagi kehidupan masyarakat luas dikendalikan oleh pemerintah. Yang bersifat vital diantaranya dalam bidang energi, minyak, bumi, dan listrik, dan komunikasi dan fasilitas publik lainnya. Dengan dikuasai kegiatan ekonomi oleh pemerintah secara teoritis, pemerintah dapat mendistribusikan sumber ekonomi kepada seluruh masyarakat secara lebih merata, sehingga pada akhirnya kesenjangan antara kelompok masyarakat dapat dikurangi. Keempat, yaitu perekonomian campuran. Jenis organisasi ekonomi campuran ini dalam kenyataannya diterapkan di sebagai besar negara di dunia. Tujuan perekonomian campuran ini secara empiris adalah menghasilkan barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menggunakan produksi dengan efisien, pemerintah distribusi, pendapatan dan perkembangan perekonomian yang stabil dari waktu ke waktu. Pasar dan masalah pokok ekonomi. Dalam konsep tradisional, pasar dapat diartikan sebagai tempat penjual dan pembeli bertemu untuk melakukan transaksi jual beli barang dan jasa. Konsep tempat yang berkaitan secara lokasi geografik lokasial pada saat ini tidak lagi sepenuhnya berlaku. Transaksi antara penjual dan pembeli tidak lagi harus bertemu secara fisik pada satu tempat. Hal ini berkaitan dengan perkembangan teknologi informasi, sehingga konsep tempat sudah digantikan menjadi konsep kesepakatan. Penjual dan pembeli cukup bersepakat mengenai harga, jumlah, cara pengiriman, dan cara pembayaran. Media internasional networking internet melalui online shopping misalnya telah mengubah konsep pasar secara internasional. Pasar dalam sistem perekonomian persaingan bebas free enterprise kapitalis akan menjawab permasalahan dasar ekonomi. Permasalahan dasar ekonomi dapat dibedakan menjadi 1. Buat atau barang dan jasa apa yang akan dihasilkan. 2. How atau bagaimana cara menghasilkan barang dan jasa tersebut. 3. For whom atau untuk siapa barang dan jasa itu dihasilkan. Mekanisme pasar market mechanism dapat menjawab ketiga masalah dasar tersebut melalui fungsi pasar. Fungsi pasar dapat dibedakan menjadi 4, yaitu menetapkan nilai. Konsep yang digunakan untuk menentukan nilai suatu barang dan jasa adalah tingkat harga price dari barang dan jasa yang diperjualbelikan. Mengenai barang dan jasa apa yang akan diproduksi, pasar akan menjawab melalui permintaan konsumen. Barang dan jasa apa saja yang dibutuhkan dan diminta oleh konsumen, itulah yang dihasilkan apabila terjadi kenaikan permintaan untuk barang dan jasa tertentu. Maka pasar
pasar akan bereaksi dalam bentuk kenaikan harga, begitu pula sebaliknya apabila terjadi penurunan permintaan terhadap barang dan jasa tertentu, maka harga akan mengalami penurunan. Fungsi ini sekaligus menjawab pertanyaan barang dan jasa apa yang akan dihasilkan. Mengorganisasi produksi. Dalam melakukan produksi, produsen akan memilih cara atau metode yang paling efisien. Efisiensi dapat dilakukan dengan cara memilih faktor produksi yang paling murah harganya. Produsen akan menggunakan lebih banyak faktor produksi yang harganya lebih murah dan menggunakan lebih sedikit faktor produksi yang harganya lebih mahal. Sebagai contoh, misalkan hanya ada 2 faktor produksi yang digunakan dalam suatu proses produksi, yaitu tenaga kerja dan modal. Kombinasi penggunaan faktor-faktor produksi modal dan tenaga kerja yang akan menghasilkan output pada tingkat tertentu dinyatakan dalam kurva Isoquan Curve. Mendistribusikan produk, pasar merupakan media ataupun tempat untuk produksi yang dimilikinya. Semakin besar pendapatan dari faktor produksi yang mendistribusikan barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, fungsi ini yang dimilikinya, maka semakin besar kesempatan konsumen tersebut untuk membeli barang akan menjawab pertanyaan ketiga, yaitu untuk siapa barang dan jasa tersebut dihasilkan. Jawabannya adalah konsumen yang memperoleh pendapatan paling besar dari faktor produksi yang dimilikinya. Semakin besar pendapatan dari faktor produksi yang dimilikinya, maka semakin besar kesempatan konsumen tersebut untuk membeli barang dan jasa yang ada di pasar. Di sisi lain, pasar juga akan menentukan harga dari masing-masing faktor produksi tersebut, maka semakin besar pendapatannya. Menyelenggarakan penjatahan, fungsi ini berkaitan dengan jumlah barang dan jasa yang mampu dihasilkan bersifat terbatas, sehingga pasar berfungsi melakukan penjatahan rationing. Harga yang terbentuk di pasar akan membatasi konsumsi yang berlebihan. Beberapa literatur menambahkan satu masalah pokok ekonomi yang keempat, yaitu how fast, seberapa cepat. Maksudnya adalah seberapa cepat barang dan jasa tersebut mulai dari dihasilkan sampai dengan ke tangan konsumen. Masalah ini berkaitan dengan banyak dimensi dalam perekonomian, diantaranya yaitu jalur birokrasi, saluran distribusi, dan ketersediaan sarana dan prasarana dalam perekonomian. Kegagalan pasar. Ada 4 sumber kegagalan pasar, yaitu 1. Struktur pasar yang tidak sempurna atau perilaku non-kompetitif. Persaingan tidak sempurna adalah suatu industri, di mana suatu perusahaan dapat mengendalikan harga dan persaingan industri. Dengan persaingan tidak sempurna, menimbulkan alokasi sumber daya yang tidak efisien. Monopoli adalah suatu industri yang hanya terdiri dari satu perusahaan yang memproduksi produk yang tidak memiliki substansi, dekat, dan ada tambahan yang signifikan untuk mencegah perusahaan baru memasuki industri itu. Kedua, eksistensi barang publik. Barang publik atau barang sosial adalah barang yang memberikan manfaat kolektif bagi masyarakat. Contohnya adalah pertahanan nasional dan taman kota. Karena biasanya pihak swasta hanya mengutamakan keuntungan dalam melakukan kegiatan ekonomi, maka biasanya pengadaan atau regulasi barang di publik dilakukan oleh pemerintah. 3. Keberadaan biaya dan manfaat eksternal. Eksternalitas adalah biaya atau manfaat yang disebabkan oleh beberapa aktivitas atau transaksi yang ditanggung atau dibebankan pada pihak yang tidak melakukan aktivitas atau transaksi itu. Sistem harga akan bekerja dengan efisien karena harga pasar akan menyampaikan informasi kepada produsen maupun konsumen. Namun, terkadang harga pasar tidak mencerminkan kegiatan produsen dan konsumen. Ada suatu eksternalitas jika kegiatan konsumsi atau produksi mempunyai efek tidak langsung terhadap kegiatan konsumsi atau produksi yang lain, tidak dicermin langsung dalam harga pasar. Selanjutnya, yang keempat, informasi tidak sempurna. Informasi tidak sempurna adalah tidak adanya pengetahuan yang lengkap menyangkut karakteristik produk, harga yang berlaku, dan seterusnya. Jika konsumen tidak mempunyai informasi yang akurat tentang harga pasar atau batas produk, sistem pasar tersebut tidak akan berjalan dengan efisien. Kekurangan informasi ini dapat memberikan insentif
insentif kepada produsen untuk menawarkan terlalu banyak beberapa produk dan terlalu sedikit produk-produk lainnya. Kemudian mengenai pasar dan efisiensi Pareto. Efisiensi Pareto optimal adalah suatu kondisi di mana tidak mungkin terjadi perubahan yang akan membuat beberapa anggota lebih tergantung tanpa membuat anggota masyarakat lain masa lebih merugi. Kerja eksekutif menurut Pareto optimal ada dua, yaitu pertama, salah satu pihak diuntungkan, yang lain tidak dirugikan. Dua, yang satu meningkat, maka yang lain tetap atau tidak meningkat. Dengan begitu, maka kesejahteraan akan dicapai. Asumsi yang digunakan untuk mencapai Pareto optimal adalah pasar berbentuk persaingan sempurna atau tidak ada campur tangan pemerintah dan tidak ada eksternalitas negatif. Pada kenyataan terdapat hambatan teori Pareto tersebut, dan antaranya pertama, pasar tidak berbentuk persaingan sempurna, maka dibuatlah undang-undang persaingan usaha. Dua, eksternalitas negatif, maka pemerintah harus mengambil tindakan untuk kebijakan, misal Kementerian Lingkungan Hidup memantau industri yang menyebar lingkungan kemudian memberikan sanksi. Sekian terima kasih, sekian terima kasih, sekian terima kasih, sekian terima